Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap penuh semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa di surga, kami terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan menyertai hidup kami sepanjang malam. Hingga pagi ini Tuhan berikan kepada kami nafas kehidupan untuk memulai segala pekerjaan kami. Dan kiranya di dalam anugerah kasih Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, berkatilah apa yang kami kerjakan, kiranya berhasil dan berbuah dengan baik. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan membimbing kami melalui firman-Mu senantiasa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 28 Mei 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak Toba, ayhau todo hata nataringot tu silangi di rohani akan alaumago alai hagogoon di batado di ita na dapotan haluaon. Demikianlah dikatakan. Salib Yesus. Salib adalah lambang penderitaan, lambang pengorbanan yang dilakukan karena kasih Kristus kepada orang-orang yang berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Yesus mati di kayu salib menggantikan kematian kita karena dosa. Yesus disalibkan, mati, dan Dia melewati penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kala itu salib adalah hukuman bagi seorang yang sangat jahat di dalam kehidupannya. Salib adalah hukuman bagi penjahat yang mungkin kesalahannya tidak bisa diukur dengan hukuman-hukuman lainnya. Tetapi saliblah hukuman yang sangat tepat untuk menghukum dia. Lalu, mengapa Yesus disalib? Apakah karena dia berdosa? Karena dia melakukan kejahatan di dalam hidupnya? Tentu tidak. Justru Yesus yang disalib itu adalah yang menggantikan kita atas kejahatan-kejahatan, atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus tak ada satupun yang dapat membandingi. Kasih-Nya melebihi segala yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini adalah nasihat bagi kita agar kita hidup di dalam kasih. Hidup kuat dan tegar di dalam pemberitaan salib Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus memberitakan salib Yesus di dalam kehidupan kita? Karena salib itu adalah lambang kasih di dalam kehidupan manusia. Kasih Kristus yang dinyatakan bagi dunia untuk keselamatan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang menyaksikan kebenaran bukanlah satu hal yang mudah. Banyak orang takut, bahkan tidak mau mengambil resiko untuk memberitakan kebenaran. Itulah sebabnya orang Batak sering mengatakan siso gudo sidok natikos. Karena banyak orang yang menyaksikan kebenaran justru menerima risiko yang tidak baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena banyak orang yang tidak menginginkan kebenaran, tidak menginginkan sesuatu keadilan dinyatakan di dalam kehidupan. Padahal sebenarnya kebenaran dan keadilan itu adalah harapan bagi semua orang. Tetapi jika keadilan dan kebenaran itu menguntungkan, maka jadilah demikian. Tetapi sebaliknya, jika kebenaran dan keadilan itu merugikan, memojokkan diri kita, maka kita tidak menginginkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah salib Kristus. Beritakanlah kebenaran di dalam kehidupanmu. Kebenaran Tuhan ditegakkan di dalam kehidupan. Memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan salib Kristus, bukanlah dengan cara mengucapkan, berteriak-teriak di dalam kata-kata, tetapi pemberitaan itu nyata di dalam perbuatan kita. Bagi orang-orang yang diselamatkan di dalam kasih Tuhan, pemberitaan Injil adalah kehidupan. Pemberitaan Injil adalah kesaksian iman akan kebesaran, akan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kehidupan kita setiap waktu sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam salib Kristus. Janganlah kita hendaknya menganggap pemberitaan itu adalah satu kebodohan, karena menganggap diri kita lebih hebat. Kita mampu bertahan sampai hari ini karena kemampuan kita, karena keberadaan kita. Janganlah kiranya demikian, tetapi biarlah kita mengakui dan kita menghidupi bahwasanya keselamatan kita, kehidupan kita sampai hari ini adalah karena belas kasih Allah. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah Kristus senantiasa di dalam hidupmu, dan percayalah di dalam pengenalan kita, di dalam pemberitaan kita akan kuasa Kristus dalam hidup kita, akan salibnya, maka kita akan beroleh keselamatan. Itulah tujuan hidup kita, orang-orang yang dikasihinya. Janganlah kiranya kita menganggap diri kita mampu, diri kita berhikmat dan bijaksana, sehingga kita tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Amsal 1:27, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Di dalam Tuhan maka kita akan dimampukan. Di dalam Tuhan kita akan bisa melewati banyak hal di dalam hidup kita dengan mengandalkan kasih Kristus. Karena kasih Kristus di dalam salib yang sudah dikorbankan bagi kita, di sanalah kita beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan mampukan kita untuk memberitakan salib Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh kehidupan dan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam firman-Mu, Tuhan mengajar kami untuk berani bersaksi di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah sumber hikmat, sumber kehidupan yang baru bagi kami. Karena itu Tuhan, di dalam kehidupan baru kami, kiranya kuasa-Mu memampukan kami untuk mampu menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup kami, salib Kristus di dalam kehidupan kami. Karena di dalam salib mula kami beroleh. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya
Tuhanlah yang memberkati hidup kami. Segala pekerjaan kami, Tuhanlah yang berkenan dan senantiasa memberkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.